Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa, memuji besarkan muliakan nama Tuhan. Saya membaca kisah mengenai seorang tentara Amerika Serikat yang berasal dari Pulau Rhode atau Rhode Island yang dikirim ke Afghanistan. Umurnya masih 29 tahun dan dia baru beberapa minggu ada di Afghanistan. Tetapi satu hal terjadi waktu dia ada di sana, yaitu bahwa satu kali waktu dia melihat bahwa ada anak-anak sedang kumpulkan kulit kerang di pinggir jalan, di tengah jalan. Dan di jalan itu sedang akan dilalui konvoi Amerika dengan alat-alat berat dan juga dengan kecepatan tinggi. Truk-truk bermuatan senjata dan pasukan mereka konvoi panjang dan berjalan sangat cepat. Maka anak muda tentara ini bernama Dennis Wichel kemudian segera berlari ke tengah untuk membawa anak-anak itu pinggir, ada di pinggir jalan. Karena konvoinya sudah sangat dekat sekali. Mereka berhasil, beberapa serdadu ini berhasil membawa anak-anak ke pinggir. Tapi rupanya ada seorang anak gadis yang kemudian lihat lagi, kok masih ada kulit kerang. Nyebrang jalan lagi ke tengah jalan. Tanpa memikirkan bahwa ada truk begitu banyak, kecepatan tinggi dan begitu berat. Bawa berbagai macam senjata dan serdadu di atasnya. Dia pungutin pelan-pelan lagi kulit kerang ini. Ketika Dennis melihat hal ini, dia lari lagi ke tengah jalan, ambil anak ini, tapi dia tahu waktunya sudah sangat mepet. Dia angkat anak ini dan dia lemparkan, saudara, ke samping. Kemudian dia ingin loncat juga, terlambat. Anaknya selamat, Dennis Wichel mati tertabrak oleh kendaraan Amerika. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, membaca kisah yang seperti ini kita terenyuh. Terenyuh karena ada orang-orang yang sampai hari ini masih menjadi yang namanya pahlawan. Kalau ditanya apakah kenal antara Dennis Wichel dengan gadis ini, jelas tidak. Apakah ada hubungan saudara? Jelas tidak. Satu orang Amerika, satu adalah gadis Afghanistan. Tetapi bagaimanapun juga di dalam kehidupan Dennis ada sosok seorang yang berani berkorban. Sosok pahlawan. Sosok seorang pemimpin yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca kisah-kisah yang seperti itu, hati kita terenyuh. Di dunia yang sangat modern, masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang yang hebat, yang mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dunia kita ini semakin hari semakin baik. Dunia kita ini juga semakin hari semakin rumit. Semakin dibutuhkan yang namanya pemimpin, Bapak Ibu, di dalam dunia ini. Saudara dan saya adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing. Kapasitas yang berbeda-beda. Apakah kita mungkin adalah pemimpin dalam kelompok kecil, kelompok yang agak besar, organisasi yang sangat resmi, atau kita hanya merupakan bagian daripada beberapa orang yang tidak resmi dan kita adalah pemimpin di sana. Minimal di dalam hidup ini kita memimpin diri kita sendiri, Bapak Ibu. Setiap kita adalah seorang pemimpin. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, saudara dan saya adalah seorang pemimpin. Nah, hari ini saya ingin bawa kita melihat kebenaran firman yang saya kasih tema The Test of Leadership. Ujian kepemimpinan. Jadi pemimpin itu gampang. Tapikah kita bisa lulus dari ujian-ujian kepemimpinan? Kalau kita sekedar mau jadi pemimpin, mungkin gampang.
Orang yang punya ayah, yang punya pabrik, anak pulang dari luar negeri, langsung kasih jabatan manajer, dia jadi manajer. Langsung kasih jabatan dia direktur, langsung jadi dia direktur, Bapak Ibu. Tetapi memiliki jabatan dan jiwa seorang pemimpin sungguh-sungguh, dua hal yang berbeda. Oleh sebab itulah kita mau lihat kepemimpinan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Karena kalau kita amat-amati dunia kita sekarang ini adalah dunia yang semakin hari semakin merosot dalam kepemimpinan. Dunia ini kalau setiap kita yang adalah pemimpin hidup dan berfungsi dengan sebaik-baiknya, saya yakin dunia ini semakin hari semakin mantap, Bapak Ibu. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu, di dalam kisah ini kita melihat bagaimana Yesus mengekspresikan kepemimpinan yang ada di dalamnya. Bagaimana kepemimpinan seorang Yesus dalam situasi yang seperti ini. Yesus sedang makan-makan, berkumpul bergaul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Sementara ada sekelompok ahli Taurat dan orang Farisi yang mengamat-amati dan melihat Yesus, lalu mencemooh, menghina, mengkritik apa yang Yesus lakukan, yaitu bergaul dengan orang-orang berdosa, makan minum dengan orang-orang berdosa. Lalu Yesus, kalau kita lihat, merespon dengan sangat luar biasa. Kritik tidak dibalas dengan kritik, cemooh tidak dibalas dengan cemooh, hinaan tidak dibalas dengan hinaan. Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan. Kalau ada orang punya 100 ekor domba, hilang satu, tidakkah dia akan pergi dan mencari domba yang satu hilang itu? Tidakkah dia akan tinggalkan yang 99, lalu bergaul dan mencari domba satu yang hilang itu, kemudian dibawa kembali kepada kumpulan yang 99 itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, semoga ketika kita dengar firman, Roh Kudus akan menolong kita, membawa kita bertumbuh, membawa kita dewasa, membawa kita mengerti mengenai kepemimpinan ini. Sehingga kita bisa belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, apakah kalau kita bicara ada 3 tes daripada kepemimpinan. Apakah tes yang pertama? Tes yang pertama adalah the test of value. Ujian mengenai penilaian. Ujian mengenai sebuah nilai. Disinilah kita melihat bahwa yang selalu menjadi sorotan di dalam ayat-ayat ini adalah ketika orang Farisi bilang begini. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih,
Inilah the test of value. Bagi orang-orang Farisi, pemungut cukai itu tidak ada nilainya. Tidak ada artinya. Orang-orang berdosa itu tidak ada nilainya di hadapan mereka. Mereka menganggap orang-orang pemungut cukai sebagai sampah masyarakat. Sebagai kotoran daripada masyarakat. Buat mereka tidak layak mereka duduk, makan, bergaul, bercakap-cakap dengan orang-orang ini. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat sama sekali tidak punya penghargaan terhadap orang-orang sederhana yang berbuat salah dan berdosa. Tapi coba lihat Yesus. Dikatakan firman bahwa ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, Yesus punya kepemimpinan yang beda terhadap orang berdosa. Terhadap orang-orang yang dikucilkan, yang dibuang dari masyarakat, yang tidak dihargai, yang tidak dianggap sama sekali, yang dihinakan. Yesus membuka tangan lebar-lebar dan menerima orang-orang itu. Bahkan dikatakan Yesus makan dengan mereka. Makan itu punya pengertian fellowship Bapak Ibu. Fellowship, bukan sekedar makan minum. Tapi makan itu adalah sebuah fellowship. Kalau saudara melihat ayat yang pertama indah sekali. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Mereka tidak datang kepada ahli Farisi, ahli Taurat, tidak. Karena orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak membuka hatinya buat mereka. Tapi mereka datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus membuka hati buat mereka. Yesus mau menerima mereka. Inilah kepemimpinan Yesus. Yesus menghargai yang kecil, yang hina, yang berdosa, yang tidak dianggap oleh dunia ini. Itulah yang dirangkul oleh Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang manusia itu begitulah. Manusia tidak akan sentuh apa yang dianggap tidak berguna. Dan itu ada di dalam diri daripada orang-orang Farisi. Apa gunanya sih para ahli Taurat melihat? Apa gunanya sih para pemungut cukai ini? Apa gunanya sih mereka ini orang-orang berdosa? Tapi Yesus tahu bahwa mereka ini orang-orang yang bisa diselamatkan. Manusia tidak akan sentuh apa yang dianggap tidak penting. Apalagi kalau dunia manajemen itu mengajar kita mengenai efisiensi Bapak Ibu. Hidup efektif. Manusia pada dasarnya kalau tidak penting tidak akan duduk, ngobrol, makan bersama. Dan ini yang dilakukan orang-orang Farisi. Ngapain? Kengangguran Yesus duduk makan dengan mereka orang-orang berdosa itu. Kami, sorry ya, no, kita nggak level. Nah ini, apa pentingnya? Emangnya saya dapat apa sih? Makan sama orang-orang pemungut cukai. Emangnya saya itu dapat apa sih? Berfellowship dengan mereka orang-orang berdosa. Yang dosa kan mereka, saya kan kudus. Ini pandangan para ahli Taurat dan orang Farisi. Namun Yesus tidak demikian. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, manusia tidak akan sentuh apa yang dianggap tidak menguntungkan mereka. Itu sebabnya begitu banyak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka tidak pedulikan orang-orang berdosa yang ada di sekeliling mereka. Mereka tidak pedulikan akan setiap mereka-mereka yang adalah pemungut cukai, orang-orang yang dibuang, dikucilkan dari masyarakat. Pikir mereka, apa untungnya sih buat saya? Repot-repot dengan mereka itu apa untungnya? Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari lihat the leadership of Jesus. Kepemimpinan Yesus. Bahwa Yesus itu peduli kepada orang-orang yang terbuang. Itu jiwanya Yesus. Perumpamaan yang diberikan Yesus, kalau ada 100 domba, hilang satu. Yesus bilang, tidakkah kita akan pergi cari yang satu itu?
meninggalkan yang 99. Itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam ayat yang berbeda, bahwa anak manusia datang untuk mereka-mereka yang terhilang, mereka-mereka yang berdosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Ia peduli pada wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Padahal Yesus itu sedang dalam perjalanan pergi untuk menyembuhkan anak daripada perwira Kapernaum. Di tengah jalan terjadi intervensi. Wanita yang mengalami sakit 12 tahun pendarahan itu berkata, asal ku jamah akan punca jubahnya, aku akan sembuh. Begitu dijamah, dia sembuh. Sampai Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Who touch me? Murid-muridnya bilang apa? Semua kita senggol-senggolan Tuhan. Kok tanya siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus bilang, ada yang menjamah aku karena ada kuasa keluar daripadaku. Dan Yesus tahu siapa. Dia lihat pada wanita itu. Dan wanita disebut, imanmu menyembuhkan engkau. Yesus itu peduli pada orang-orang kecil. Saudara peduli tidak pada orang-orang kecil? Apakah kita peduli pada mereka-mereka yang tidak dianggap di dalam dunia ini? Dia peduli pada janda yang miskin. Ketika ada janda masukkan uang 2 peser ke dalam kotak persembahan, langsung dipanggil murid-muridnya. Hei, lihat tuh. Janda itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberi pada saat itu. Karena dia memberi seluruh yang dia miliki. Dia memberi dari kekurangan. Yesus suka perhatikan yang simple-simple. Yang dunia tidak perhatikan. Yang dunia tidak lirik. Yesus lihat. Dan Yesus hargai. Yesus peduli pada anak-anak kecil. Berapa banyak kita tidak peduli pada anak-anak kecil. Ketika ada anak-anak kecil mau datang kepada Yesus, murid-murid melarang. Karena dianggap anak-anak itu hanya bikin repot. Hanya akan mengacaukan. Tapi Yesus tegur murid-murid. Jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku. Hebat. Yesus pangku mereka dan berkati mereka satu-satu. Yesus memperhatikan anak-anak kecil. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dunia kita ini baru saja heboh. Apalagi dalam media sosial. Heboh karena ada seorang anak namanya Ahmed Muhammad yang kelas 9. Dia itu tiba-tiba memang anak yang jenius. Mendapatkan, dia bisa olah-olah, dia punya komputer dan elektronik segala macam. Dia mendapatkan, menemukan dan menciptakan jam digital. Jam digital ini kemudian dibawa ke sekolah, ditunjukkan kepada guru sains. Guru sains puji dia. Kamu anak yang berbakat, hebat banget kamu bisa ciptakan jam digital ini. Sebagai seorang anak SMP yang kelas 9 atau kelas 3 SMP. Setelah ganti pelajaran, masuklah guru bahasa Inggris. Ketika guru bahasa Inggris masuk Bapak Ibu, lalu ditunjukkan kepadanya, bukan dapat pujian, gurunya langsung ambil telepon polisi. Bilang ada anak bikin bom di sekolah. Jadi akhirnya ditangkaplah si Ahmed Muhammad ini. Dari kelasnya langsung diborgol dengan tangan di belakang. 2 tangan diborgol. Fotonya itu langsung muter ke seluruh dunia. Dan anak ini dicemooh di mana-mana. Lalu dibawa dia itu ke kantor polisi. Diinterogasi berjam-jam. Orang tuanya pun yang beritahu bukan sekolahnya. Tapi yang beritahu orang tuanya adalah polisi. Orang tuanya menyusul ke sana. Interogasi. Mereka bukan orang Amerika.
Lihat saja dari namanya. Mereka datang dari negara-negara yang menurut Amerika negara-negara yang patut diawasi. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, setelah beberapa jam Ahmed Muhammad dan orang tuanya dilepas pulang. Tapi tidak terbukti bikin bom palsu dan lain sebagainya. Menurut penyelidikan tetap itu jam digital. Dipulangkan anak ini tapi sekolah hukum tetap 3 hari tidak boleh masuk sekolah. Polisi tidak minta maaf, sekolah pun tidak minta maaf atas kesalahan ini. Dan kemudian polisi bilang kalau memang mau ambil jam digital, datang kembali ke kantor polisi, ambillah sendiri. Bukan diantar ke sekolahnya atau ke rumahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah situasi dia sangat sedih. Ada orang-orang hebat yang kemudian berbicara kepada dia. Nomor 1, Presiden Obama di Twitter. Dia tulis begini, jam yang keren Ahmed, maukah kau membawanya ke Gedung Putih? Kami harus bisa menginspirasi lebih banyak anak-anak untuk suka sains sepertimu. Itulah yang akan membuat Amerika hebat. Wow, begitu presiden kasih kalimat begitu, itu pujian dari mana-mana datang. Apalagi memang tidak terbukti bikin bom palsu dan lain sebagainya. Wah, itu namanya naik, reputasi anak ini naik. Jadi sangat terkenal. Dari anak yang mengurung diri di kamar tidak mau keluar, dia menjadi sosok pribadi, public figure pada usia yang masih begitu muda Bapak Ibu. Dan kemudian pendiri daripada Facebook, Mark Zuckerberg berkata begini, bakat dan ambisi untuk menciptakan sesuatu yang baru seharusnya direaksi dengan pujian, bukan dengan penangkapan. Kalau yang ngomong itu orang biasa, ini tidak berdampak. Tapi yang kasih kalimat ini keluar dari seorang pendiri Facebook yang kekayaannya 400 triliun rupiah lebih. Ya semua orang manggut-manggut Bapak Ibu. Namanya semakin terkenal. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ahmed Muhammad memutuskan tidak akan kembali ke sekolahnya itu. Dia memutuskan pindah sekolah. Bahkan MIT, Massachusetts Institute of Technology, undang si Ahmed ini datang berkunjung ke universitas tersebut. Luar biasa. Bahkan dia bilang itu idaman saya. Masuk MIT, idaman saya. Anak ini sudah diincar oleh universitas top. Tapi yang punya dia waktu masih SMP punya penilaian yang berbeda. Bikin bom ini. Sekarang siapa yang rugi? Sekolah yang begitu punya anak yang sangat berbakat, tapi salah penilaian, mengusir anak ini dari sekolah tersebut. Anak itu tidak mau kembali lagi, mau panggil seperti apapun, mau minta maaf seperti apapun, anak itu memutuskan pindah sekolah. Coba kalau penilaiannya baik, memuji, bukankah masih milik mereka? Bukankah kalau anak ini dapat prestasi, sekolahnya ikut dapat prestasi Bapak Ibu? Jangan main-main sama anak-anak zaman sekarang. Hebat-hebat Bapak Ibu. Kalau kita lihat beberapa anak jenius yang kita juga baca di koran. Kenneth Zinosoka, seorang anak Jepang umur 16 tahun yang bisa membuat sebuah teknologi namanya Safe Wonder yang dipakai untuk menolong kalau orang punya sakit Alzheimer, itu dipasang katanya di kaos kakinya jadi tahu dia ada di mana. Kalau berjalannya kejauhan dari rumah gampang dimonitor. Karena biasanya orang punya sakit yang seperti ini susah pulang rumah karena lupa rumahnya di mana. Banyak lupanya. Dan anak ini bisa menciptakan teknologi itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Langsung teknologi ini disambar oleh Toshiba. Produksi massal. Dan
akan dipasarkan. Jelas anak ini pasti dapat royalti, bukan sekedar sebuah uang yang cukup besar, tapi royalti didapat. Ini adalah orang-orang yang lihat seseorang, lihat anak, bukan hanya dari bungkusnya, casingnya, bisa lihat orang sampai ke dalam dan menghargai orang sampai ke dalam. Bicara mengenai Tanish, lulus usia 11 tahun dari American River College, juara matematika, juara sains, juara dalam bahasa, bisa beberapa bahasa dalam hidupnya. Luar biasa. Bicara mengenai di Aloisio, seorang anak usia 15 tahun sudah bikin aplikasi namanya Sumli untuk meringkas buku-buku yang ada di gadget kita. Diringkas sehingga memori tidak usah banyak-banyak. Saudara tahu, dalam usia yang baru 15 tahun sudah bisa ciptakan itu. Apa yang terjadi? Yahoo ambil dan beli dari dia aplikasi ini dan dibayar kepada dia. Anak 15 tahun ketika aplikasinya dibeli dapat uang 432 miliar rupiah. Dia menjadi anak yang paling kaya di Inggris pada saat ini. Karena penemuannya yang luar biasa. Bapak Ibu, mari belajar dalam hidup ini. Kalau kita ketemu orang, jangan lihat casing yang di luar. Lihat mesin yang di dalam. Belajar jadi orang itu menghargai orang. Jangan jadi orang Farisi yang hanya bisa mengecam, yang hanya bisa menghina orang, yang hanya bisa menghujat orang. Jangan. Belajar kepemimpinan Yesus. Kepemimpinan yang bisa menghargai orang. Tahu nilai seseorang dalam hidup ini. Mari di dalam hidup saudara dan saya, supaya kita itu tidak salah langkah. Kalau tidak salah, grup The Beatles, kalau tidak salah, grup The Beatles itu pernah satu kali waktu mereka masih bocah-bocah, pergi dan membawa album rekaman 1 volume penuh. Pergi ke perusahaan rekaman dan bilang, kami baru bikin album 1 album, kami anak-anak muda. Apakah tertarik untuk diperbanyak dan dijual? Ketika didengar oleh produser musik tersebut, bukannya dibeli, dihina. Musik kayak kamu begini mah gak bakal bisa laku di dunia. Anak-anak muda ini keluar dari sana dengan hati yang ya cukup patah hati. Tapi mereka terus berlatih dan berlatih. Sampai kemudian dijajakan lagi. Ketemu produser yang kemudian mengangkat mereka. Dan sekarang kita tahu The Beatles luar biasa. Kira-kira kalau produser yang pertama rasakan itu, betapa dia kecewa hati. Sayang banget aku tolak dulu. Sayang banget aku buang dahulu. Saya pernah tahu seorang penulis buku yang hebat namanya Jeanette Oak. Jeanette Oak ini seorang encim-encim bule. Umurnya 60 lebih. Rambutnya pirang. Nulis buku. Tulisan bukunya adalah tulisan tutur. Bahasa bicara, bukan bahasa tulisan. Lah itu buku yang sudah jadi itu Bapak Ibu. Ini waktu saya masih ada di Amerika. Dijajakan, dibawa ke 25 penerbit buku. 25 penerbit buku tolak semua. Terakhir dia kembali datang ke tempat di mana saya sekolah dan kerja. Punya publisher house, penerbitan buku. Dan dia bilang coba. Mereka bilang gak yakin bisa laku dengan gaya bahasamu dan cerita yang kayak begini mana bisa laku. Dia bilang coba, akhirnya dicoba. Saudara tahu 5.000 dicetak 5.000 habis. 10.000 dicetak 10.000 habis. 50.000 dicetak 50.000 habis. Saudara tahu encim ini jadi rebutan akhirnya oleh publisher, penerbit buku di mana-mana. Tapi dia bilang, sorry, kalian tolak saya semua. Saya mau berikan kepada yang satu ini saja. Di tempat saya kerja. Saudara tahu berapa banyak buku yang sudah dicetak
mengenai buku dia itu puluhan. Mungkin kalau sampai sekarang sudah 25 tahun lebih, mungkin sudah lebih dari 100 juta kopi Bapak Ibu, atau bahkan lebih. Karena buku yang ditulis bukan satu, tapi begitu banyak. Saya pribadi pernah lihat dia. Karena dia pernah datang waktu saya sedang kerja dan mengerjakan bukunya. Dia datang dan ngecek gimana bukunya kami cetak. Hati-hati dalam hidup. Hati-hati menilai orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, cari mantu. Hati-hati. Jangan lihat casing luarnya aja. Yang penting itu di dalam. Saudara pikir kalau yang datang naik sepeda motor. Oh, tolak aja nih. Kenapa? Naik sepeda motor. Oh. Manusia tidak selamanya naik sepeda motor Bapak Ibu. Bisa-bisa yang hari ini datang ke rumah untuk cari anakmu naik motor. 5 tahun lagi bisa naik apa? Naik BMW, naik Mercy, naik segala macam. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Hati-hati menilai orang. Saya sebagai gembala pernah jumpa beberapa kasus rumah tangga. Masalahnya sangat sepele. Dari awal sudah salah menilai. Jangan pikir kalau orang naik Mercy ke rumah, pasti masa depan anakmu mantap dengan dia. Belum tentu. Kalau Mercy-nya sewaan. Bahaya pula. Ya, hati-hati dalam hal ini. Jadi mari belajar menilai dengan baik. Belajar punya penilaian yang benar di dalam hidup ini. Yesus lihat orang berdosa. Tidak dilihat casing luarnya. Tapi yang di dalamnya. Supaya dia bisa ubahkan. Mari jadi yang seperti itu. Mari lulus dari the test of value. Yang kedua kita mau lihat adalah the test of time. Ujian waktu. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Artinya apa? Mereka nggak terima. Kenapa makan dengan orang berdosa? Kenapa makan dengan pemungut cukai? Kenapa buang-buang waktu dengan mereka? Orang-orang yang tidak berguna seperti ini. Yesus mau buang waktu dengan orang-orang seperti ini. Itulah pemimpin Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak mau buang-buang waktu turun dari sorga ke dunia, kita masa depannya mati semua di neraka Bapak Ibu. Tapi karena dia mau meluangkan waktu turun ke dunia, naik ke atas kayu salib, masa depan kita berubah. Karena Yesus lulus ujian waktu. Amin Bapak Ibu. Seringkali dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang selalu mengukur apa-apa dengan waktu. Emangnya kalau aku ngobrol-ngobrol sama dia dapat apa sih? Udah buang waktu sebegitu banyak. Apa sih yang aku dapatkan dalam hidup? Hati-hati. Tidak segala sesuatu diukur dengan apa yang kita dapatkan. Bapak Ibu, kita harus mengerti satu hal. Waktu akan selalu mengungkapkan fokus attention kita. Waktu yang kita luangkan dalam hidup selalu akan berbicara mengenai kita. Apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi bukan fokus kita? Waktu. Kalau orang bangun tidur kerjanya cuma adu ayam, maka kita tahu bahwa orang ini ya hanya buang-buang waktu dengan yang begituan. Kalau ada orang yang suka main burung dan tiap hari mandiin burung. Kebetulan koleksinya 50 sangkar. Bayangin, kalau mulainya jam 4 pagi atau jam 5 pagi, jam berapa baru selesai? Buang waktu di sana. Fokus attentionnya yaitu. Kita harus mengerti waktu juga akan mengungkapkan karakter kita. Perjalanan waktu akan mengungkapkan karakter kita. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita itu mengungkapkan siapa kita. Yesus meluangkan waktu dengan orang berdosa, maka kita tahu dia punya hati dengan orang-orang berdosa. Sebaliknya orang-orang Farisi tidak punya waktu untuk orang-orang berdosa, maka kita tahu karakter mereka itu seperti apa. Mari kita hati-hati dalam hidup. Karena waktu akan selalu juga mengungkapkan kerohanian kita. Dari waktu.
Kalau saudara itu tidak pernah saat teduh, tidak pernah mau baca Alkitab, tidak pernah beri waktu berdoa, saudara bisa ukur kerohanian saudara. Saudara tidak peduli dan tidak mau meluangkan waktu untuk beribadah, Bible study mungkin, dan lain sebagainya. Maka itu akan menunjukkan Bapak Ibu kerohanian kita sampai di mana. Waktu akan mengungkapkan kepemimpinan kita. Sampai di mana sih kepemimpinan kita? Dilihat dari bagaimana kita meluangkan waktu atau memakai waktu kita. Kita harus hati-hati. Orang-orang Farisi, sorry banget, tidak mau meluangkan waktu untuk orang-orang yang hina. Tidak mau membuang waktu kepada orang-orang yang berdosa, yang dianggap sampah masyarakat. Mereka tidak mau diasosiasikan dengan orang-orang yang seperti itu. Mari kita hati-hati. Belajar kepemimpinan Yesus. Yesus itu kalau saudara baca Injil, selalu punya waktu untuk orang-orang kecil loh Bapak Ibu. Selalu. Dari sana kita bisa baca kepemimpinan Yesus itu seperti apa. Pada satu hari, ada 3 ekor kodok piknik. Kodok pertama bawa banyak makanan. Kodok kedua bawa banyak minuman segar. Kodok ketiga tidak bawa apa-apa. Dia hanya penggembira. Berjalanlah mereka ini Bapak Ibu. Berjam-jam sampai 5 jam. Lalu hujan turun. Lalu kodok-kodok yang bawa makanan dan minuman berkata, kita kehujanan. Jangan-jangan makanan kita pun nanti akan hancur semua ini. Kita harus sembunyi. Tapi kayaknya hujan bakal panjang ini. Aku udah bawa makan. Dia udah bawa minuman. Kamu aja yang pulang. Pulang ke rumah. Ambil payung buat kita semua. Kodok yang tidak bawa apa-apa bilang begini. Kalau aku pulang, pasti makanan minumannya pasti kalian berdua habisin. Enggak lah, kita akan setia kawan. Tidak. Kan kita pikniknya bertiga. Masa kita habisin sendiri? Kita akan tunggu kamu sampai kamu datang. Pulang 5 jam, balik 5 jam, 10 jam. Kita tunggulah kamu. Enggak lah, pasti kamu habisin makanannya. Minumannya pasti kalian berdua. Berdua yang piknik, saya mau tinggal. Gak kasih makan. Percayalah, kami tidak akan berbuat itu kepada engkau teman baik. Sudahlah, kamu pulang ambil payung. Karena dipaksa, akhirnya dia pergi, menghilang. Setelah 5 jam ditunggu-tunggu, ternyata Bapak Ibu, lapar juga 2 kodok yang nunggu. Yang satu bawa makan, yang satu bawa minuman. Akhirnya mereka saling rundingan. Kita nih lapar, nunggu dia datang. Kapan? Sekarang aja ini udah lapar. Apalagi tunggu dia balik. Waduh, udahlah kita makan aja ya. Kita makan-makan lah. Ya semoga ada sisa kita kasih dia lah. Lagi ngobrol-ngobrol begitu, terdengarlah suara yang berkata begini. Untung gua gak pulang. Coba kalau gua pulang, pasti kalian makan habis semuanya. Hayo. Ternyata dari tadi gak pulang, cuma sembunyi. Ini loh perjalanan waktu mengungkapkan. Yang satu kodok tidak bawa apa-apa. Tidak punya percaya kepada teman-temannya. Yang satu waktu mengungkapkan bahwa ternyata setia kawan juga susah. Makanan kalau sudah lapar makanan mau dihabisin sendiri semuanya. Perjalanan waktu akan mengungkapkan siapa kita. Kita harus lulus perjalanan waktu Bapak Ibu. Tuhan mau kita bertanggung jawab atas 24 jam yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Apakah waktu itu hanya kita pakai untuk diri sendiri? Atau waktu itu kita punya kepedulian? Bisa kita pakai untuk memberkati dan menolong orang lain. Orang lain yang mungkin kita jumpai dalam dunia bisnis kita. Dalam perjalanan kita. Dalam lingkungan kita. Orang lain yang mungkin memang Tuhan taruh itu di dalam dunia kita.
Atau kita menjadi seperti orang Farisi. Saya tidak punya waktu buat orang-orang biasa-biasa, apalagi orang berdosa. Belajarlah dari Yesus. Yesus lulus ujian waktu. Bahkan Alkitab mencatat, dia taat sampai mati dan taat sampai betul-betul mati di kayu salib. Waktunya dipakai untuk sebuah pengabdian. Sekarang tes yang ketiga, yaitu the test of love. Ujian kasih. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Ayat ini langsung bicara dan mengungkapkan apa isi hati orang-orang Farisi. Bahwa di dalam hati mereka, walaupun mereka itu hafal ayatnya banyak sekali, walaupun mereka tokoh, tapi di dalam hatinya mereka tidak punya kasih. Yesus lain. Tidak bicara banyak. Dia bergaul. Dia menerima orang-orang berdosa. Ketika dicari pun gampang didapat. Dia bicara firman, orang-orang menerima. Dia makan bersama-sama, membaur. Tidak membuat dirinya lebih hebat dari orang-orang itu. Karena hatinya ada kasih. Ini yang indah. Itu sebabnya dia bilang, kalau ada orang punya 100 domba, hilang satu, tersesat satu, tidakkah dia akan tinggalkan yang 99, pergi mencari yang satu itu? Ini bicara kasih. Akhir zaman kata Alkitab, kasih akan menjadi dingin Bapak Ibu. Orang mungkin tetap beribadah, tapi hatinya beku. Cinta kasihnya beku. Tetap aja, ibadah sih ibadah. Bahasa roh mungkin tetap bahasa roh. Tapi setelah itu, lulu, gue. Hati-hati dalam hidup. Yesus tidak ajarkan itu. Kasih akan memimpin kita kepada kepedulian Bapak Ibu. Kalau memang ada kasih, ada kepedulian. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Omong kosong kita bilang ada kasih tapi tidak pernah peduli. Orang Farisi udah lihat di depan mata, tidak peduli. Mengumpat, menghujat. Karena Yesus berbuat baik dengan mereka, justru dihujat. Ini satu pelajaran tersendiri pula. Kalau Anda sedang berbuat baik, lalu ada orang mengkritik, jangan berhenti, jalan terus. Tetap berbuat baik. Amin. Yesus sedang makan dengan mereka, dihina, dihujat, dikritik. Masa makan sama orang berdosa? Kayak gak ngerti aja itu orang-orang, kumpulan orang berdosa. Apakah Yesus kemudian pamit? Teman-teman permisi ya, saya kebetulan kok ada urusan ya, baru ingat. Enggak itu. Yesus tetap meluangkan waktu. Yesus tetap bicara dengan mereka, makan-makan dengan mereka. Karena hatinya ada kasih kepada mereka. Bapak Ibu, ini sesuatu yang indah. Ketika saya renungkan ini, sesuatu yang sangat indah. Semua kita perlu berubah menjadi seperti Yesus. Kasih akan membawa kepada pemulihan. Saudara pikir Yesus kumpul-kumpul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai untuk menunjukkan bahwa dia suci, rohani, hebat? No. Dia kumpul untuk mengubahkan. Dia kumpul untuk memulihkan. Ini Bapak Ibu. Kasih akan membawa kita untuk membawa sebuah perubahan. Kasih Bapak Ibu. Di mana ada kasih akan terjadi sebuah perubahan. Ini yang kurang pada orang Farisi. Itu sebabnya Yesus selalu bilang apa? Lakukanlah apa yang diajarkan orang Farisi, tapi jangan ikut perbuatan mereka. Karena pengajarannya bagus, tapi mereka tidak menjalankannya. Karena mereka tidak punya kasih. Januari tanggal 8 2011.
Di depan sebuah supermarket, seorang anak bernama Jared Lee Lohner tiba-tiba secara membabi buta menembak orang-orang yang dia lihat yang ada di sekitarnya. Anak remaja ini tiba-tiba aja keluarkan senjatanya. Tembak, 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 tembak. 6 langsung mati di tempat. 13 luka parah. Seorang kakek dan nenek baru keluar dari supermarket. Ketika terjadi penembakan-penembakan ini, sang anak lihat sang nenek. Kakek dan nenek ini usianya kakek 76, nenek 75. Kakeknya bernama Dorwan Dory Stoddard. Istrinya sang nenek bernama Mafanel. Ketika anak ini mengarahkan senapannya, senjatanya kepada sang nenek untuk tembak nenek, kakeknya pasang badan. Anak itu tembak sang kakek. Kakeknya langsung jatuh, mati. Nenek selamat, tidak tertembak. Ini kasih. Lain lagi ceritanya. Kalau sang anak itu angkat senjatanya dan mau tembak sang nenek. Kemudian kakeknya langsung sembunyi di belakang nenek. Cerita jadi berbeda. Tapi ini kakeknya pasang badan. Kakeknya yang mati. Ini kasih. Ini kasih. Ini yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Bukankah Alkitab sudah bilang, nanti yang terakhir cuma tinggal 3. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar dari semua ini adalah kasih. Pegang kasih di akhir zaman. Suami bagaimanapun juga harus mengasihi istri. Istri mengasihi suami. Orang tua senakal-nakalnya anak, engkau harus mengasihi. Anak serewel-rewelnya orang tua, tetap harus mengasihi. Akhir zaman, pegang kasih. Saudara tahu kalau seseorang sudah meninggal, apa yang paling diingat? Seringkali bukan lagi duitnya yang diingat. Bukan lagi asetnya yang diingat. Tapi orang cuma bilang begini, baik loh orang itu, sayang ya, setia ya sama keluarganya, baik loh. Ini orang bicarakan kita punya kasih apa enggak. Jangan sampai kalau ada orang mati, lalu ada muncul omongan yang aneh. Dengar gak si A itu meninggal? Iya, emane kok baru sekarang, mau dari dulu. Kan lain itu ceritanya. Iya kan, itu artinya saking gak senengnya karena orang ini mungkin dalam hidup berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari belajar dari Yesus. Lulus dalam 3 ujian ini. Kita harus belajar. Belajar untuk bisa menilai dengan baik dan benar. Belajar untuk bisa menghargai. Kalau kita tidak menghargai yang kecil, bagaimana bisa kita jadi berkat? Makanya Yesus bilang, siapa yang kasih minum anak yatim cacat ini segelas air putih, dia pun akan diberkati oleh Allah. Bukankah begitu? Yesus ajar itu. Yesus bilang, ketika aku dalam penjara, engkau tidak datang. Ketika aku itu kedinginan, engkau tidak kasih aku selimut. Ketika aku kelaparan, engkau tidak kasih aku makan. Murid-murid bilang, kapan Tuhan kau itu kedinginan? Kapan kau kelaparan? Kapan kau di penjara? Lalu Yesus bilang, kalau engkau perhatikan mereka-mereka itu, yang kecil, yang sederhana, yang tidak berarti, engkau sudah berbuat itu bagi aku. Yesus mengetuk hati kita. Jadi orang Kristen itu harus bisa peduli pada yang kecil. Harus bisa. Belajar meluangkan waktu kepada hal-hal yang baik dan benar. Kepada hal-hal yang bisa menjadi berkat. Belajar hidup dalam kasih. Apa gunanya hafal 1000 ayat Bapak Ibu kalau hidupnya tidak ada kasih?
Apa gunanya? Seminggu ibadah 5 kali, tapi tidak ada kasih. Apa gunanya? Tapi mari belajar hidup dalam kasih. Siapa yang tidak ingat mengenai Bunda Teresa, Mother Teresa? Saya mau tanya, gelar apa dia punya? Berapa sih kekayaannya? Jabatan apa secara politik yang pernah dia miliki dalam hidup? Tidak ada semua. Orang biasa, orang kecil yang tanpa jabatan, tapi memiliki kepemimpinan di dalam hidupnya untuk menyentuh banyak hidup orang lain. Ini yang Tuhan maksudkan. Jangan cari kepemimpinan itu di kartu nama, di organisasi perusahaan. Pak Hani nggak kasih aku pelayanan sih. Ya udah aku nganggur aja sampai nanti dikasih. Pemimpin itu bukan memimpin setelah dia dikasih jabatan, tapi memang sudah ada di dalamnya kepemimpinan itu. Mother Teresa tidak punya apa-apa, tapi pagi-pagi buka pintu, 5 bayi di depan pintu. Tidak tahu bayi siapa, itu pun diangkut ke dalam, dirawat dengan baik. Berjalan ke pasar, ketemu orang dengan kaki borok dan ulat mulai menggigit. Lukanya dia yang bersihin. Ketemu orang yang tidak bisa makan, dia kasih makan. Saya mau tanya, apa yang dia punya? Dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya 3 ini yang Yesus punya. Dia tahu menghargai orang. Dia tahu memakai waktu untuk menjadi berkat. Dia tahu dia harus punya kasih untuk memberkati. Miliki 3 ini. Karena itulah yang Alkitabiah. Itu yang benar. Mari jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Yang Alkitabiah. Yang Tuhan inginkan kita jadi. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.